Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia. Pertanyaan yang pertama yaitu pengertian sistem. Sistem itu adalah membantu sebuah tujuan berjalan sesuai rencana. Dalam pengertian sistem, ada sekumpulan entitas yang membentuk satu kesatuan, bersatu dan bekerja sama. Di sini sistemnya itu harus bekerja sama dengan yang lain. Saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 2. Pengertian komunikasi. Komunikasi yaitu penyampaian pesan atau ide atau gagasan yang disampaikan oleh seseorang melalui lisan atau tulisan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor ketiga, apa tujuan komunikasi? Yaitu tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui sesuatu, dan yang kedua untuk memberitahu sesuatu, dan yang ketiga untuk mempengaruhi atau mengarahkan orang lain agar berbuat sesuatu. Nomor keempat yaitu proses komunikasi. Ada dua proses komunikasi. Yang pertama, proses komunikasi adalah rangkaian atau peristiwa yang diperbuat oleh seseorang yang berinteraksi dengan satu sama lain. Dan proses komunikasi yang kedua yaitu proses komunikasi yang baik. Proses komunikasi yang baik yaitu apabila seseorang mengatakan sesuatu kepada orang itu dan orang itu merespon dengan baik, itu adalah proses komunikasi yang baik. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan kelima. Sebutkan unsur-unsur komunikasi. Adapun unsur komunikasi yang pertama yaitu komunikator, yang kedua komunikan, yang ketiga pesan-pesan, dan yang keempat pengaruh, dan yang kelima umpan balik. Nah, pertanyaan yang keenam yaitu urutan penting unsur komunikasi. Yang pertama yaitu komunikator. Komunikator yang menyampaikan pesan yang menyalurkan ke media merujuk ke komunikan merujuk ke saluran. Nah, saluran menuju feedback atau umpan balik. Saya menjawab pertanyaan yang ketujuh, 4 efek dan umpan balik. Yang pertama yaitu positive feedback atau tanggapan positif yang diterima oleh komunikator dari komunikan. Yang kedua yaitu negative feedback. Negative feedback yaitu pesan atau umpan balik yang disampaikan dari komunikan kepada komunikator. Nah, yang ketiga yaitu neutral feedback, dan yang keempat yaitu zero feedback. Jawaban dari ke-8, bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi lisan, yang kedua komunikasi tertulis, dan yang ketiga komunikasi menggunakan syarat, dan yang keempat komunikasi gerakan, dan yang kelima komunikasi menjawab pertanyaan nomor 9, 2 bentuk komunikasi. Adapun dua bentuk komunikasi itu, yang pertama komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal yaitu mencakup lisan maupun tulisan, di mana sepanjang komunikasi itu menggunakan bahasa dan bukan isyarat. Dan komunikasi nonverbal yaitu yang tidak menggunakan bahasa lisan maupun tulisan. Pertanyaan dari nomor 10, komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama komunikasi internal, dan yang kedua komunikasi eksternal. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 11. Adapun komunikasi berdasarkan pola hubungannya. Yang pertama yaitu komunikasi vertikal, yang kedua komunikasi horizontal, dan yang ketiga komunikasi diagonal. Adapun pertanyaan nomor ke-12 yaitu saya akan menjawab jenis-jenis komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi interpersonal atau antara pribadi, yang kedua komunikasi kelompok atau organisasi, dan yang ketiga komunikasi massa.
Pertanyaan nomor 13 saya akan menjawab. Salah satu jenis komunikasi kelompok yang pertama yaitu jumlah orang yang terlibat dalam komunikasi relatif banyak, bisa 50 sampai 200 orang. Dan yang kedua, hal yang dibicarakan terkait dengan topik tertentu. Dan yang ketiga, terdapat minat dan hubungan yang segaris sama di antara anggota-anggota kelompok. Dan yang ketiga, sebagian dari peserta biasanya saling mengenal. Yang ke-14 yaitu media yang digunakan dalam komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi interpersonal, dan yang kedua komunikasi kelompok, dan yang ketiga komunikasi massa. Adapun pertanyaan dari nomor 15 yaitu saya akan menjawab prinsip-prinsip komunikasi 5W tambah 1H. Yang pertama what, siapa, yang kedua who, siapa, dan ketiga when, di mana, yang keempat where, di mana, yang kelima we, mengapa, dan yang keenam how, bagaimana. Pertanyaan nomor ke-16 yaitu bagaimana kewajiban bagi komunikator. Yang pertama, jelas dan yakin mengenai tujuan komunikasi. Yang kedua, berusaha mengetahui siapa yang menjadi komunikasi penerima pesan. Dan yang ketiga, menyusun pesan yang akan disampaikan. Yang keempat, memiliki saluran atau media yang tepat. Yang kelima, memiliki waktu dan suasana yang tepat. Pertanyaan yang ke-17 saya akan menjawab kewajiban bagi komunikan. Yang pertama, menyimak atau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, berusaha untuk peka terhadap keadaan. Dan yang ketiga, memberikan petunjuk mengenai saluran yang dikehendaki. Yang keempat, memberikan atau menyapa umpan balik. Jawaban dari nomor 18, pengertian isu pesan informasi. Isu adalah sebagai persoalan atau isu dapat juga dikatakan sebagai sebuah masalah. Yang kedua yaitu pesan merupakan sesuatu yang disampaikan. Dan yang ketiga informasi. Informasi yaitu bahan yang direncanakan untuk menjadi suatu pesan yang disampaikan kepada orang lain. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 19, 5 golongan komunikasi. Yang pertama, komunikasi politik. Yang kedua, komunikasi bisnis. Yang ketiga, komunikasi pembangunan. Dan yang keempat, komunikasi manajemen. Dan yang kelima, komunikasi budaya. Jawaban dari nomor 20, pengertian dan komunikasi politik. Komunikasi politik ini apabila isi substansi pesan-pesannya menyampaikan isu-isu politik dan disampaikan melalui saluran-saluran politik.